Halo, ketemu lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengoperasionalkan alat EPOC, alat in vitro diagnostik, alat POCT untuk pemeriksaan darah dengan parameter blood gas, elektrolit dan metabolit dengan menggunakan single use reagent, namanya BGM card. Bisa dilihat dari sini parameternya, ada analisa gas darah, elektrolit termasuk kalsium di sini, dan metabolit, dan ditambah dengan hematokrit di sini. Oke, kita mulai aja dengan langkah pertama. Kita nyalakan readernya, dan yang kedua epoch hostnya. Oke, mau ditunggu. Nah, oke. Nah, sambil menunggu loading, saya mau sampaikan juga bahwa di sini saya punya dua versi epoch, ya, ini pendahuluannya epoch MC5FX dan ini adalah epoch NXS. Ini sudah versi Android. Jadi kita udah seperti main handphone saja gitu ya. Jadi sangat mudah. Di sisi lain dia akan dibekali dengan printer di sini, printer portable. Atau mungkin untuk Android bisa menggunakan printer-printer yang support dengan OS Android. Oke, setelah nyala kita bisa lihat di sini tampilan untuk menu epoch hostnya. Kita lihat di sini ini terhubung dengan WiFi karena sebelumnya sudah saya setting dengan WiFi rumah, dan ini baterai selalu terlihat posisinya. Jadi kondisinya masih berapa gitu. Ada beberapa alat yang pada saat pemeriksaan kondisi baterai itu nggak tahu. Pada saat perjalanan pemeriksaan tiba-tiba mati gitu ya. Apalagi menggunakan baterai eksternal ya, yang kotak-kotak 9 volt itu. Jadi sangat resiko dalam pemeriksaannya. Bukan hanya baterainya yang mahal, dan reagennya pun jika gagal, pemeriksaannya juga gagal ya. Jadi sangat merugikan. Nah, untuk pertama kita login aja dulu 1 2 3 4, atau bisa di scan kalau nanti sudah ada operator ID yang dimasukkan di sini, bahkan atau mungkin perawat kan ada ID-nya ya di kartunya itu, jadi bisa dibikin barcode dan bisa di scan biar gampang. Jadi tahu siapa yang melakukan pemeriksaan dan bagaimana cara memeriksakannya gitu ya. Sign in, atau mungkin nanti kita tambah password di sini. Ini cuman saya nggak setting, nggak saya kasih password ya. Nah, tahap pertama run blood test, atau mungkin saya dekatin ya supaya lebih terlihat. Nah, bisa dilihat menu di sini. Oke. Pertama run blood test. Tekan run blood test. Nah, dia mencari reader yang aktif di sini. Nah, kebetulan readernya ini, kita sebelum melakukan running blood test, kita tekan dulu readernya supaya alat melakukan electronic quality control. Jadi ini menggunakan internal simulator. Jadi untuk memeriksa apakah komponen semua di dalam alat ini berjalan dengan standar, dan juga lingkungannya termasuk suhunya, kelembabannya, dan lain-lain. Nah, begitu dia sudah muncul insert card, berarti tugas kita adalah memasukkan reagen ini ya. Oke, kita buka aja di sini, ambil. Nah, ini reagennya posisi menghadap ke sini karena barcode ini akan di-scan di dalam reader sini posisinya. Jadi ini cara memasukkan agak tricky, tapi perlu latihan aja. Misalnya nanti nggak kebaca pun masih bisa ditarik dan dibacakan lagi. Anggap aja kita scan-nya di sini dan kita masukkannya, jangan ada jeda, harus smooth dan kecepatannya stabil ya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat ya. Kita bisa lihat di sini. Masuk ini di sini, balik sini. Oke, saya masukkan.
sampai bunyi tek. Nah, dia langsung membaca. Nah, dia melakukan kalibrasi. Alat epoch ini melakukan kalibrasi setiap tes. Beda dengan alat benchtop. Kalau alat benchtop yang reagen berupa cartridge base yang dalam satu cartridge terdiri sekian tes, atau yang individual reagen, dia akan melakukan kalibrasi setiap 4 jam, 6 jam, atau 8 jam tergantung settingannya. Kalau setiap yang menggunakan single use reagen seperti ini pasti melakukan kalibrasi di setiap tesnya untuk menjaga akurasi. Nah, pasien ID kita masukin aja. Kebetulan ini saya punya label hasil pemeriksaan saya akan cobakan di sini supaya kalau nanti ada pasien di rumah sakit juga bisa menggunakan barcode. Ada banyak jenis barcode yang bisa dibaca oleh ini, termasuk QR ya. Kita bacakan. Ini kelihatan. Oke. Nah, setelah itu kita tambah keterangan apakah ini sampelnya hemodilusi atau bukan. Karena ini saya menggunakan artifisial darah, jadi saya tekan no, bukan hemodilusi. Anggaplah saya menggunakan darah arteri ya, dianggap aja arteri. Dan ini bukan pada saat bedah jantung. Kalau bedah jantung biasanya kita harus tekan hemodilution, karena pada pasien bedah jantung itu diberikan heparin dosis tinggi, dimana itu sangat jadi pengenceran. Nah, sampel type-nya apa? Anggap aja arteri ya. Setelah itu select test, sudah periksa nih, AGD, elektrolit termasuk ionis kalsium, TCO2-nya, total karbon dioksida ya, glukosa, laktat, urium, kreatinin, dan lain-lain. Terus patient information, misalnya ini suhu tubuh, ini sangat penting, harus diisi karena semua alat AGD pasti memeriksa dengan standar suhu 37 derajat Celcius plus minus 0,15. Anggaplah pasien ini demam ya, maksudnya kan lagi sepsis gitu, jadi demam katakanlah ya. Kita kasih aja tanggal 38, nanti otomatis alat akan mengkonversi hasil AGD, karena hasil AGD itu harus dikonversi dengan suhu tubuh pasien sesuai label ya. Kalau nggak dimasukin suhu berarti ya sudah diperiksa di suhu 37 derajat Celcius gitu. Nah, ini penting male atau female. Oke, saya tekan male karena nanti arahnya ke perhitungan IGFR, estimated glomerular filtration rate. Nanti ada 3 cara penghitungan di sana yang saya sampaikan. Umur juga termasuk arahnya ke sana, katakanlah 165. Terus perlu ini bisa saja sih second ID ini kasih Sukma gitu aja. Enter patient information. Nih, sampel informasinya diambil dari arteri line atau dari arteri yang radial kanan, right, left gitu, dan lain-lain. Saya katakanlah radial. Berarti udah siap dimasukin sampel ya. Tapi kita bisa, ini ada sekitar 7 menit. Jadi masih ada waktu 7 menit, kita harus segera ngisi. Alentes pada sebelum pemeriksaan ambil alentes, cek alentes dulu atau belum gitu. Enter respiratory information. Nah, ini apa? Nanti perawat bisa lebih paham, pasiennya dikasih respiratorinya apa, dibantu dengan apa gitu ya. Ini juga bisa diisi. Ini sebenarnya nggak ngaruh ke hasil, cuman memberikan informasi. Nah, FiO2 harus diisi karena nanti arahnya ke AADO2-nya, alveolar arterial, perbedaan ya, oksigen ya. Jadi antara arteri dan alveoli kita tulis saja 21 normal gitu ya. Ini silahkan flow-nya berapa diisi, sangat-sangat lengkap ya. Bahkan mau kasih komen apa silahkan di sini. Oke, setelah itu udah selesai, kita close. Nah, kita masukkan sampel. Ini sampel. Oke, saya agak geser supaya gampang. Ini sampel darah artifisial yang saya gunakan cukup 1 cc. Tapi kalau menggunakan sampel 1 cc bisa setengah cc ya. Oke, kita homogenisasi ini. Idealnya 1 menit. Jadi seperti ini. Secara horizontal, jangan vertikal. Kalau vertikal dia akan turun semua selnya. Jadi secara horizontal seperti ini. Terus jangan lupa buang 2-3 tetes untuk menghilangkan darah yang di ujung sini.
buang dua, karena nanti di sini masuk ke dalam reagennya nggak boleh ada gelembung. Oke, saya buang di sini aja ya. Kita buang dan lihat udah nggak ada gelembung di sana. Nah, oke. Enaknya ini adalah kalau untuk memastikan itu udah masuk dalam lubang, masukin itunya dan dia akan berdiri sendiri. Nah, berarti udah pas ya. Nah, cara memasukkan seperti ini dan begitu udah pas dia akan ada bunyi bip. Tolong didengarkan. Ah, enaknya. Oke, jadi dia langsung melakukan pemeriksaan. Bunyi bip ini fitur yang perlu kita sampaikan karena ada beberapa alat yang jika kekurangan atau kelebihan dia nggak mau ya, karena ini untuk memastikan akurasi juga ya, kan harus sesuai standar sampel darah yang dimasukkan di sana. Jadi kadang kenapa ini bisa memberikan pengetahuan, karena ini dimasukkan dahulu, melakukan kalibrasi dahulu dan baru injek sampel. Pada beberapa kondisi alat kan memasukkan sampel dulu tanpa kita nggak tahu ini pas atau kurang, walaupun sudah ada garisnya, dan harus ditutup dulu. Pada saat menutup kadang-kadang benar tertutup sempurna atau enggak. Nah, habis itu baru dimasukkan. Setelah di pemeriksaan ternyata overfill atau underfill. Ini sering yang dihadapi ya. Jadi dengan fitur ini sangat membantu untuk mengurangi error rate. Nah, hasil sudah keluar. Terus bisa dilihat di sini. Jadi gampang. Nanti kalau misalnya hasilnya ini begitu abnormal, dia akan ngasih warna dengan di layar serba. Jadi lebih gampang ya. Ini ada pemeriksaan AGD yang sesuai suhu alat ya, 37 derajat Celcius plus minus 0,15, dan ini dengan sesuai suhu tubuh pasien nih, pH, PCO2, HCO3, best excess. Nah ini lihat di sini arterial alveolar tension, ini perbedaannya. Terus ini adalah rasionya. Nah ini dihitung dengan suhu tubuh pasien juga. Jadi AAD2 bisa di sini ya. Terus elektrolitnya juga, maaf karena saya menggunakan darah artifisial ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini nggak normal semua, termasuk hematokritnya aja ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah setelah itu kita tekan save and close, atau mau di print silahkan. Kebetulan yes. Nah setelah itu melakukan pemeriksaan lagi. Lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Oke, saya ada satu hal lagi yang lupa saya perlu sampaikan ya. Jadi untuk alat ini menggunakan reagen ini BCM card. Ini tidak perlu didinginkan. Dalam satu box isinya 25 tes dan bisa dilihat di sini manufacturingnya Mei 2022, manufacturingnya November 2021, expirednya Mei 2022, ya kurang lebih 6 bulan ya shelf life-nya ya. Jadi tapi kita kan ada kepotong proses importasi, terus mungkin stok di distributor kami. Jadi kalau dari factory adalah 6 bulan. Dari Kanada, Ottawa, Kanada. Oke, ini reagennya single use reagen, 25 tes per box, nggak perlu didinginkan sehingga cukup stabil di iklim tropis. Jadi untuk hasil yang bintang-bintang gitu cenderung tidak ada. Yang berikutnya adalah ini adalah Safari Control, liquid level control. Jadi ini cairan kontrolnya, bisa dilihat juga expirednya ini 1 tahun lebih malahan ya, 14 bulan. Ini manufacturingnya, ini expirednya. Nanti isinya seperti ini. Di sini ada 3 level untuk AGD, elektrolit, dan metabolite satu ini. Nanti untuk hematokritnya ada sendiri kontrolnya. Oke. Terus berikutnya ini istimewanya. Epoch memiliki capillary tube. Nah, capillary tube ini adalah untuk pengambilan sampel darah kapiler ya, terutama untuk tumit bayi. Nah, dan ini hanya Siemens yang punya. Nah, ini sudah ada antikoagulannya di dalam sini. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya, mungkin di sesi berikutnya.
Jadi ini ngambil di sini pakai darah ngalir, terus masukin tinggal ditekan. Nah kalau yang ada kan kadang-kadang nggak ada plunger-nya ini ya, atau yang kedua ada magnet dalamnya dan harus ditarik ini. Kalau ini ada kayak speed aja, jadi gampang memberikan penekanan ke dalam reagen. Nanti saya praktekkan, saya buat video setelah ini juga. Oke, makasih, sampai ketemu lagi.